Selamat datang di sesi penjabaran Education Talk Show dengan judul Pemahaman Interaksi Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Sesi penjabaran ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pertama berisikan penjabaran tentang unsur-unsur yang mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Berikutnya sesi kedua tentang strategi pendekatan kepada masyarakat. Sesi ketiga merupakan penjabaran tentang proses pertukaran sosial atau social exchange. Bersama saya, Gilang. Mari ikuti penjabaran berikut dengan seksama. Semoga bermanfaat. Sesi 1. Unsur-unsur yang mempengaruhi pola interaksi sosial di masyarakat. Pada sesi ini, saya akan mengawali dengan pemaknaan terhadap frase berikut: pemberdayaan masyarakat dan interaksi sosial. Pemaknaan komprehensif pada kedua frase ini akan membantu Anda dalam memahami pemaknaan banyak istilah berikutnya dalam bahasa ini. Pemberdayaan masyarakat. Frase ini memiliki dua kata pendukung, yakni kata pemberdayaan dan kata masyarakat. Saya akan memaknai kedua kata ini secara sederhana agar mempermudah pemahaman Anda dalam mempelajari perkuliahan jarak jauh ini. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki kata dasar daya yang diberi imbuhan pe, ber, dan akhiran an. Daya apabila merujuk pada rumus fisika memiliki formula sebagai berikut: P sama dengan W per T, atau P sama dengan W dibagi T, di mana keterangannya P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Secara sederhana, pemaknaan daya yang dimiliki masyarakat yang saya anut adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat per satuan waktu. Formula daya menurut ilmu fisika ini menyiratkan bahwa daya bisa ditingkatkan, dan begitu pula sebaliknya, daya bisa diturunkan atau turun dengan kondisi tertentu. Merujuk pada formula daya fisika, untuk meningkatkan daya, atau kita sebut P, bisa dengan jalan memperbesar angka usaha. Sebaliknya, angka daya akan kecil atau rendah apabila angka usaha kecil. Dengan kata lain, besaran daya selalu berbanding lurus dengan besaran usaha. Begitu pula pada proses memberdayakan masyarakat. Apabila Anda ingin membuat sebuah masyarakat menjadi berdaya, maka masyarakat dan penyuluh kesehatan juga harus melakukan usaha untuk meningkatkan daya pada periode waktu tertentu. Apabila ingin membuat daya masyarakat tinggi, maka sesuai prinsip fisika tersebut, usaha yang dilakukan wajib tinggi pula. Sebaliknya, daya masyarakat akan rendah apabila usaha yang dilakukan rendah pula. Ekstrimnya, daya masyarakat akan menjadi tidak ada atau nol apabila tidak ada usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh penyuluh kesehatan, meskipun kedua pihak memiliki waktu banyak dalam berinteraksi. Uniknya, daya masyarakat akan menjadi tidak ada perubahan, atau dalam istilah matematika disebut konstan, apabila besaran usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun penyuluh kesehatan sama besar dengan waktu yang dimiliki oleh kedua pihak. Sebagai kesimpulan, makna pemberdayaan masyarakat yang saya gunakan pada bahasan ini adalah proses membuat masyarakat menjadi berdaya atau lebih berdaya dengan jalan melakukan upaya atau usaha bersama antara penyuluh kesehatan dengan masyarakat pada periode atau waktu kerja yang telah ditentukan bersama. Interaksi sosial. Gerungan dalam bukunya Psikologi Sosial menuliskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara dua atau lebih individu di mana sifat individu yang satu dapat mempengaruhi, memperbaiki, atau merubah sifat individu yang lain, atau sebaliknya.
Dalam bahasan ini, interaksi sosial tersebut saya maknai sebagai salah satu dasar penting dari proses upaya memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Karena interaksi sosial merupakan salah satu dasar yang penting, sebelum melaksanakan pemberdayaan masyarakat, maka pemahaman terhadap unsur-unsur yang berperan dalam proses interaksi masyarakat juga menjadi penting. Unsur-unsur seperti identifikasi, simpati, sugesti, dan imitasi merupakan beberapa unsur yang dapat dipelajari dalam bahasan ini sebagai modal awal dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang bermakna. 1. Identifikasi merupakan dorongan internal manusia untuk menjadi identik atau sama pada selain dirinya atau situasi sekitarnya. Adanya kemampuan masyarakat untuk melakukan identifikasi kepada penyuluh kesehatan dan dibarengi dengan kemampuan penyuluh kesehatan untuk bisa menjadi identik dalam tanda kutip berbaur dengan masyarakat, maka akan memudahkan proses terbinanya interaksi sosial yang membangun. 2. Simpati merupakan sikap seseorang yang tidak memiliki dasar logis rasional, namun membuat interaksi sosial menjadi lebih mudah karena didasarkan pada rasa suka pada individu atau kelompok sosial masyarakat tertentu tanpa alasan lain. Memanfaatkan rasa simpati yang dimiliki oleh semua manusia memudahkan segala proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, karena rasa simpati akan melandasi segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau pula pada penyuluh kesehatan. 3. Sugesti merupakan aktivitas eksternal yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan jalan mencoba membuat lingkungan atau seseorang di sekitarnya mengikuti jalan pikir atau pendapatnya, sehingga saat berinteraksi akan menjadi lebih mudah untuk mendominasi lingkungan sosialnya. 4. Imitasi merupakan bentuk perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang dalam rangka menyeragamkan diri dengan lingkungan atau orang lain di sekitarnya dengan cara meniru atau mereplikasi sikap, perilaku, atau kebiasaan lingkungan sosial yang di sekitarnya. Perbedaan identifikasi dan imitasi terletak pada proses penyeragaman diri dengan lingkungan atau orang lain. Seseorang akan cenderung lebih cepat mengimitasi perilaku orang lain dibandingkan mengidentifikasinya. Karena dalam mengidentifikasi, seseorang melibatkan dorongan internal dari dirinya. Imitasi dapat berasal dari dorongan eksternal. Ini adalah halaman terakhir dari sesi pertama, unsur-unsur yang mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat, yang merupakan penjabaran education talk show dengan judul Pemahaman Interaksi Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Bersama saya Gilang, sampai jumpa pada sesi penjabaran berikutnya. Semoga bermanfaat.